tumpahan darah, sangat banyak terjadi pembantaian, sangat banyak terjadi pembunuhan dan peperangan. Salah satu sebab suksesnya dakwah adalah kedudukan harta. Kalau kami ikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah cinta padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Al-Muslimin. Dan yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Imam bersama seluruh jemaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dahulu kita persembahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai dengan detik ini tak henti-hentinya Allah curahkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua. Yang paling besar nilainya tentulah nikmat iman dan Islam. Semoga kita istiqamah di atas nikmat ini sampai ke akhir hayat kita. Dan semoga akhir hayat kita nantinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita perbanyak salawat beserta salam. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dengan memperbanyak salawat, insyaallah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Dari bulan Maret kurang lebih sampailah ke bulan September, maka itu berjumlah 7 bulan. Maka selama 7 bulan itu pula lah kita dilanda oleh wabah fitnah virus corona. Kehadiran virus corona ini betul-betul membawa kerusakan yang tak sedikit. Ekonomi rusak, pendidikan rusak, kesehatan rusak. Bahkan kehadiran virus corona ini sedikit banyaknya berimbas kepada syiar agama kita. Apa bukti? Masjid-masjid pernah ditutup, kajian-kajian tidak dibenarkan, sampai salat sunat Idul Fitri dan Idul Adha difatwakan di rumah saja, dan lain-lain sebagainya. Kaum muslimin, kaum muslimat, terlepas apakah ini konspirasi atau asli, wallahu a'lam. Tapi yang jelas, kaum muslimin, kaum muslimat, seperti yang telah kita sampaikan tadi, kehadiran virus ini betul-betul luar biasa. Kemudian kebijakan demi kebijakan telah dijalankan oleh sang pemegang amanah di negeri ini.
ada PSBB, PSBM, social distancing, physical distancing dan lain-lain sebagainya. Qadarullah belum membuahkan hasil seperti yang kita inginkan sampai detik ini. Tetapi yang ada adalah konon katanya corona itu semakin banyak dan menggurita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka pada subuh yang berlimpah barakah kali ini kita nak bahas bagaimana agar insya-Allah virus ini tidak menimpa kita, keluarga kita, jemaah kita. Dan virus yang telah menimpa negeri ini semoga Allah cepat angkat, dan setelah diangkat dia tak datang lagi. Kita tak boleh berputus asa. Terus berusaha dan berupaya serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tak boleh kita itu berputus asa. Maka inilah sekali lagi yang nak kita sampaikan di subuh yang berlimpah barakah ini. Karena konon katanya kalau kita kena virus ini lalu kita dimasukkan ke rumah sakit, itu katanya tak boleh ditengok. Usahakan yang kena corona, yang tak kena corona pun lalu masuk rumah sakit. Kita ini dilarang menengok. Padahal dalam agama kita Islam, mengunjungi orang sakit itu dahsyat pahalanya. Dan hak kita terhadap saudara kita apa? Kalau kita sakit, dia kunjungi kita. Hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Hakul muslim alal muslimi khamsun. Hak muslim atas sesama muslim ada 5. Apa salah satunya? Wa iyadatul marid. Kalau kita sakit, apa hak kita kepada saudara kita? Kunjungi aku. Dan mengunjungi orang sakit itu pahalanya Masya Allah. Besar pahalanya. Sampai-sampai malaikat yang di atas langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa malaikat ketika kita nengok saudara yang sakit? Antibata wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Baiklah hidup engkau, selamat perjalanan hidup engkau, dan semoga Allah sediakan surga sebagai tempat tinggal engkau. Ini doa malaikat buat kita yang nengok saudara yang sedang sakit. Dan ketika sakit, apalagi semakin parah, kita benar-benar berharap di sekeliling kita ada sahabat, kerabat, sanak, famili, anak, cucu, menantu di sekeliling kita. Apa tujuannya Pak Ustaz? Di samping memberikan semangat agar kita sehat. Kalaupun qadarullah menentukan lain, sakit itu adalah penyebab kematian kita, apalagi yang benar-benar kita harapkan mereka ini membisikkan kalimah tauhid ke telinga kita. La ilaha illallah. Lakinu ala mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntun orang yang akan mati itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang betul-betul kita harapkan. Mohon maaf, kayaknya orang-orang seperti kita tak bisa untuk mengucapkan kalimah itu sendiri kecuali dituntut. Karena iman kita tak seberapa, amal kita tak seberapa. Maka kalau kena corona, katanya tak boleh dikunjungi. Pertanyaan, siapa yang nak mentalkinkan kalimah ini ke telinga kita? Itu persoalannya. Ya maaf. Karena kalimah ini ada tempat yang tepat ketika nak mengajarkannya. Yaitu saat kita sakarat. Kalau saat-saat sehat seperti ini, jangan. Nanti pas malam apa kata kita kepada istri kita? Yang apa bang? Ikut. La ilaha illallah. Itu lain penilaian istri kita tuh. Abang minta ya yang mati mah. Dah dapat ganti agaknya nih. Kan begitu. Kalimatnya tepat. Tepat. Tempatnya tak pas. Gantian pula bini kita. Pas sarapan pagi ikut bang. Apa ya? La ilaha illallah. Kalimat tepat, tempatnya tak tepat. Kapan kalimat ini tepat tempatnya? Saat sakarat.
Dan itu kalau kita sakit ada orang yang mengelilingi kita. Kalau kena corona katanya tak boleh dikunjungi. Na'udzubillah. Baik, langsung saja. Apa kiat-kiat yang mesti kita lakukan agar kita insya Allah terjauhkan dari wabah ini? Keluarga kita juga semoga. Negeri yang sedang ditimpa ini cepat-cepatlah hendaknya Allah angkat dia. 1. Perbanyaklah sedekah. Perbanyak sedekah. Apa hubungan sedekah dengan corona Pak Ustaz? Sedekah kata Rasulullah itu dapat menolak 70 pintu bala. Bahkan bukan sekedar itu kata Rasulullah, sedekah dapat mengobat penyakit. Dawu mardakum bisedekah. Obat orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, sedekah ini amat sangat luar biasa. Yang sakit insya Allah bisa sehat. Yang sehat maka sedekah dapat menangkal penyakit yang bakal akan menyerang dia. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ini ada sebuah kisah. Kisah ini sahih. Terjadi di sebuah desa kecil di Syria. Bagaimana kisah ini? Ada seorang imam masjid. Anaknya sakit. Sakitnya semakin hari semakin parah. Semakin hari semakin parah. Imam masjid ini sudah membawa anaknya berobat ke mana-mana. Tetapi Allah belum takdirkan anak ini sembuh. Tetapi sang imam ini tak pernahlah dia berputus asa. Dia terus berusaha dan berdoa. Kaum muslimin, kaum muslimat, setiap malam dia tahajud memohon kepada Allah. Tapi pada suatu malam, setelah dia tahajud, dia ingat kalau sedekah itu di dalam banyak hadis dapat menyembuhkan penyakit, bahkan menangkal akan datangnya penyakit. Lalu apa yang dilakukan oleh imam ini? Dia mengambil sepotong roti. Lalu sepotong roti tadi dia bawa keluar. Untuk apa roti ini? Akan disedekahkannya kepada seseorang. Tapi setelah lama berjalan dan berkeliling, dia tak mendapatkan walaupun seorang. Apa sebab? Ini kampung kecil di tengah keheningan malam. Kecuali kalau di kota besar, banyak orang. Bahkan kadang-kadang malam lebih banyak orang daripada siang. Jadi dia tak temukan orang. Tapi dia tak berputus asa. Yang penting roti ini akan kusedekahkan. Lalu kepada siapa dia sedekahkan? Dia nampaklah kaum muslimin seekor kucing. Kucing tadi lidahnya menjulur. Dia mengeong berkepanjangan. Sepertinya kucing ini berperang melawan lapar. Akhirnya kaum muslimin, kaum muslimat, roti yang dia bawa tadi dia serahkan kepada kucing itu. Kucing mana mau roti? Kucing itu beda-beda tipis makanannya dengan kita. Bahkan sama. Apa makanan kucing? Baung, patin, nila, lele. Iya kan? Makanya kalau kita beli ikan, lambat-lambat disimpan dalam kulkas, itu dilibas kucing. Tak peduli dia, mau masak, mau mentah, habis. Tapi orang ini kasih roti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Setelah itu, dia pun pulang. Sampai di rumah, dia tengok anaknya, sakitnya belum juga lagi kurang. Akhirnya dia berselimut di samping anaknya. Lalu tertidur. Dalam tidur sang imam ini bermimpi. Apa mimpi sang imam ini? Ada seekor burung gagak hitam besar. Mengapa burung gagak ini ingin mematuk anak dengan paruhnya yang kokoh dan tajam itu? Ingin mencerkam anak ini.
Lalu datang seekor kucing yang gagah berani. Lalu apa yang terjadi? Terjadi perkelahian hebat antara kucing dan burung gagak tadi. Burung gagak itu mengambil anaknya, dihadangi oleh kucing tersebut. Lalu terjadi perkelahian. Kaum muslimin, kaum muslimat, yang tampil menjadi sang juara dalam perkelahian itu adalah seekor kucing. Gagak itu kalah telak, bahkan mati. Dia pun tersentak. Begitu dia tersentak, karena ini mimpi berkaitan dengan anaknya, langsung dia tengok anaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anaknya alhamdulillah sudah mulai berubah. Yang tadinya sakit sekarang menuju kepada sehat. Walaupun belum 100%, tapi panas badannya tak ada lagi. Sedekah. Bahkan yang dia berikan bukan manusia, seekor kucing. Konon tak lagi kita bersedekah kepada manusia, keluarga kita, tetangga kita, jemaah kita. Ini tentu lebih sangat dahsyat dan luar biasa. Ibnu Mubarak, pernah seseorang datang kepadanya. Lututnya ni bisulnya tak pernah kering. Meleleh, bernanah, membusuk terus menerus. Lalu dia datang kepada Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ni bukan dukun, ulama besar. Apa kata orang ini? Wahai Tuan Syekh, bagaimana caranya lututku ini bernanah, bengkak, meleleh, busuk, udah lama. Aku telah berobat kemana-mana, tapi belum juga sembuh. Apa kata Ibnu Mubarak? Kau gali sumur. Kemudian kau sedekahkan sumur itu kepada umat ini supaya mereka bisa memanfaatkan airnya. Singkat cerita, digali sumur, lalu menghasilkan air. Orang bebas mengambil air di situ. Orang-orang lewat pun mengambil air. Tak lama setelah itu qadarullah, penyakitnya pun sembuh. Jadi yakinlah wahai kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita, keluarga kita dari virus ini. Caranya bagaimana? Kita banyak-banyak bersedekah. Pas pula para lunada sini. Isi. Kaum muslimin, di akhirat nanti orang berilmu seperti para ulama membawa pahala ilmunya. Di akhirat nanti ahli salat membawa pahala salatnya. Di akhirat nanti ahlul Quran membawa pahala tilawahnya. Tapi ahli sedekah membawa seluruh pahala. Allahu Akbar. Ahli sedekah membawa pahala ilmu. Ahli sedekah membawa pahala salat. Ahli sedekah membawa pahala tilawah Al-Quran. Kok bisa Pak Ustaz? Dia borong semua pahala dengan sedekahnya. Mengapa dia? Dia bisa menyebarkan ilmu, membuat pesantren, membuat sekolah, lahirlah para ulama, dia dapat saham pahalanya. Dengan sedekah atau infaknya, dia bangun masjid, dia nyumbang ke masjid, tempat salatnya ahli salat, dia dapat pahala salat. Lalu bagaimana ceritanya ahli sedekah mendapat pahala tilawah? Dia wakafkan Al-Quran. Lalu orang baca Al-Quran yang diwakafkannya, dia mendapatkan pahala Al-Quran. Ahlus sedekah membawa seluruh pahala ahlul ibadah. Sebenarnya kaum muslimin, tidak di masa pandemi pun kita bersedekah, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan termasuk sedekah itu kaum muslimin kepada keluarga kita. Justru ini lebih afdal. Tapi kalau keluarga kita udah kaya raya, berkecukupan, kepada yang lebih jauh. Apa maknanya kepada keluarga? Kepada anak. Suami kepada istri. Itu seafdal-afdalnya sedekah. Walaupun kecil, walaupun besar. Pak Ustaz, walaupun kecil Ustaz masuk apa? Maksudnya jajan itu termasuk sedekah dari orang tua ke anaknya? Benar. Jajan 1.000, 2.000 itu
diberikan dengan niat yang ikhlas, itu sedekah. Makanya ibu-ibu saya yang di belakang, yang punya anak kecil, nenek-nenek saya yang di belakang, yang punya cucu, ketika ada cucu dan anak minta jajan, kasih dengan niat yang ikhlas. Itu nilainya sedekah. Karena ada sebagian mak-mak nih, begitu kasih jajan ke anaknya, ributnya minta ampun. Duit 2.000 ya, ribut selama-lama. Sampai meleleh pula air mata anak tu. Luka hatinya gara duit 2.000 tu. Begitu jajan dibeli, hilang rasa jajan itu. Kenapa hati anak tu dah betul-betul terluka parah oleh kena cakap maknya. Sikit-sikit jajan. Sikit-sikit jajan. Jajan. Mulai bangun tidur jajan lagi, nak tidur jajan juga. Kalau ada kasih aja baik-baik, tak ada bilang baik-baik. Jangan ribut. Biar itu bernilai sedekah. Kadang-kadang anak belum minta, cuma lewat aja apa kata maknya. Jajan lagi ni. Pelik betul. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, banyak-banyaklah bersedekah. Pak Ustaz, macam mana kalau saya bersedekah di lampu merah tu Pak Ustaz? Boleh saya bersedekah? Kalau dah tak ada tangannya, tak ada kakinya, udah nampung-nampung ember dia, campakkanlah duit 2.000, 5.000 tu dengan yang ikhlas. Tak apa-apa. Tapi yang pakai badut tu jangan, tak sesiapa di dalam. Tak LGBT, tak siapa di dalam. Ada pakai badut itu, tak jelas. Ada lagi yang pakai cat pilok mengkilat tu. Apa jalan kayak robot, atau jangan ni. Tapi kalau dah tak ada tangannya, tak ada kakinya, kasih. Semoga dengan sedekah kita, sedikit ataupun banyak, Allah jauhkan kita dari wabah ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, ini cara pertama, usaha yang mesti kita lakukan agar insya-Allah yang telah menimpa negara ini Allah cepat angkat. Dan belum menimpa keluarga kita dan kita sendiri, semoga memang tak akan menimpa kita hendaknya. Ditangkislah hendaknya oleh sedekah kita ini. Yang kedua, apa yang mesti kita jalankan agar insya-Allah Allah jauhkan kita dari wabah ini? Kaum muslimin, yang kedua adalah banyak-banyak baca Al-Quran. Rajin-rajinlah baca Al-Quran. Apa hubungan Al-Quran Pak Ustaz dengan corona? Al-Quran ini bacaan yang dapat menaikkan imun kita. Sehingga kalau imun kita punya, ini kekebalan tubuh yang menangkis apapun virus jenisnya. Memang orang kesehatan bilang, banyak-banyak minum madu. Duit beli madu tu tak ada. Awak pandemi. Banyak-banyak makan jeruk, makan sayur, makan buah. Macam mana nak makan sayur, makan buah, makan jeruk, paket anak sebanyak nak dibeli? Kan begitu jemaah. Okeylah, bagi yang Allah beri rezeki yang lebih atau cukup, dapatlah. Tapi bagi yang menengah ke bawah, itu tak terfikir nak beli itu semua. Lalu Pak Ustaz, awak nak naik imun juga. Macam mana caranya? Baca Al-Quran. Karena kaum muslimin, imun itu rupanya sangat berkaitan dengan ketenangan batin kita. Walaupun kita minum madu 3 jerigen, kemudian makan jeruk 2 gerobak, sayur di simpang 3 itu kita borong semua, tapi awak stres, depresi, imun tetap turun. Jadi imun itu terletak kepada ketenangan batin kita. Syukur-syukur madu dah diminum, kemudian sayur dah dimakan, buah dimakan, awak tak stres. Itu alhamdulillah. Lalu apa hubungan Pak Ustaz dengan Al-Quran? Al-Quran mendatangkan ketenangan batin yang sangat luar biasa. Maka kalau batin tenang, awak tak tertekan, awak tak depresi, imun tetap bertahan hebat. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-Isra ayat 82, apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa.
Dan kami turunkan di antara ayat suci Al-Quran itu berfungsi sebagai obat. Dalam Al-Quran Allah kata syifa bukan dawa. Memang beda Pak Ustaz, dawa dengan syifa beda. Apa bedanya? Kalau dawa penyakit untuk jasmani. Pramek, konomik, bodrek, prokol, stopkol, penadol. Itu dawa. Itu dawa. Kalau syifa lebih hebat dari prokol, lebih hebat dari penadol, lebih hebat dari stopkol, konimek. Apa itu Pak Ustaz? Syifa bisa menyembuhkan penyakit jasmani, bisa menyembuhkan penyakit rohani. Itulah Al-Quran. Dia mendatangkan ketenangan yang luar biasa. Banyak-banyak baca Al-Quran. Tiru anak-anak kita hafizah itu. Kalau mereka bisa ngapal, awak bisa baca jadilah. Ini ngapal tak bisa, baca tak bisa, apa yang bisa? Kaum muslimin, kaum muslimat. Maka sebenarnya sekali lagi di luar pandemi pun kita baca Quran ya Pak Haji. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Paling tidak jemaah 1 juz lah 1 hari. Kalau 1 juz 1 hari itu setiap selesai solat 4 halaman. Kali 5 20. Atau garis miring 10 lembar. Setiap selesai solat 2 lembar. Kali 5 10. Kalau tak salah 1 juz 10 lembar. Tak lama. Jadi kalau kita belum amalkan, kita amalkan. Kapan mulai Pak Ustaz? Nanti. Ambil Al-Quran. Target hari ini hari Ahad 1 juz 1 hari. Tapi tolong baca dari juz 1, jangan langsung juz 30, cepat khatamnya. Dan saya nak kasih cara. Begitu kita istiqamah membaca Al-Quran, nih modelnya, nih caranya. Nih anak-anak hafizah banyak belakang lebih tahu daripada saya. Macam caranya? Ambil Al-Quran. Tentu kita berwudu pakai penutup aurat hadap ke kiblat. Kalau kita hafal boleh dalam keadaan bagaimanapun. Walaupun kita dalam keadaan tak berwudu, asal jangan dalam WC kan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Itu kan baru 1 halaman itu. Tentu kita buka halaman sebelahnya. Jadi pesan saya, selesai 1 halaman, halaman sebelahnya lagi buka. Karena ada orang begitu baca Quran, dia buka semua halaman. 1, 2, 3, mak 9 lagi katanya. Karena ada orang baca Quran seperti itu. Udah jelas halaman baru. Sedangkan 1 juz 20 halaman, dia hitung lagi berapa halaman sisa. 1, 2. Stres. Tadi tak baca Quran tak stres. Baca Quran stres. Baca Quran pula corona tu kena dia. Jangan kita ditakuti oleh berapa halaman lagi yang tinggal. Dan jangan pedulikan berapa halaman yang sudah dibaca. Konsentrasi terhadap halaman yang sedang kita baca. Karena ada orang model-modelnya seperti ini Pak Imam. Ditengoknya berapa tersisa lagi. Kalau Al-Quran 30 juz, kita baru baca 1 halaman, tentu apa kata pikiran kita? Mak 29 juz 9 halaman. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, kita baca Al-Quran ini supaya apa? Sekali lagi, tenang batin kita, bertambah iman kita. Lalu setelah itu Pak Ustadz, ya imun kita pun menjadi sehat. Makanya yang punya ketenangan itu Allah Ta'ala. Maka sang pemilik ketenangan ini Allah masukkanlah hendaknya ke dalam hati kita. Apa bunyi ayat? Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim.
Dialah yang menurunkan rasa aman ke dalam hati orang beriman, supaya iman mereka bertambah di samping keimanan mereka yang sudah ada. Kaum muslimin, kita maraton saja. Yang ketiga, bagaimana supaya kita dijauhkan Allah dari wabah ini? Nomor 3 adalah kuatkan iman kita dan tauhid kita. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am 82. Orang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, maknanya perbuatan syirik, ulaika lahumul amnu, buat mereka adalah rasa aman. Iman, aman, bahasa Arab, satu akar kata. Ini menunjukkan iman dan aman itu punya hubungan. Apa hubungannya? Orang beriman dijamin aman. Dijanji Allah. Orang kalau aman itu tanda dia beriman. Orang kalau beriman dia akan aman. Dan iman kalau benar akan melahirkan pribadi takwa. Orang bertakwa dijaga oleh Allah. Kalau Allah sudah jaga, pertanyaan, siapa yang bisa membahayakan dia? Makanya apa kata Rasulullah? Menasihati salah seorang sahabat. Tentu nasihat ini buat kita semua. Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kau jaga Allah, Allah akan jaga kau. Jaga Allah, kau dapatkan Allah berada di hadapanmu sebagai benteng kokoh pertahanan kita. Pak Ustaz, berarti Allah butuh penjagaan. Berarti Allah lemah, Pak Ustaz. Allah berarti butuh pengawal. Bukan maknanya itu penjagaan di situ. Makna jaga Allah di situ, perintahnya jaga baik-baik, kerjakan. Larangannya jaga baik-baik, tinggalkan. Kalau kita jaga ini, Allah jaga kita. Kalau Allah jaga kita, yakinlah takkan ada yang bisa membahayakan kita. Jemaah, di depan laut dalam, tak bertepi sepertinya. Kemudian kaum muslimin, di belakang ada musuh, Fir'aun dan bala tentaranya. Musa berada di antara itu. Kalau logika, ini Musa tak mungkin selamat. Di depan laut, di belakang musuh. Kalau logika tak mungkin selamat. Tapi bagi Allah tak ada yang tak mungkin. Allah pemilik semuanya. Maka apa kata Allah? Wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Singkat cerita, dilemparkan tongkat, lalu laut besar tadi terbelah dua, jadi jalan lurus dan mulus. Selamat, aman. Dalam kobaran api yang panas, membakar besar. Di dalam kobaran api itu dia siapa? Ibrahim alaihissalam. Logika tak mungkin mengatakan Ibrahim selamat lalu aman seaman-amannya. Pastilah menjadi arang dan debu. Tapi apa? Sehelai Roma pun tak disentuh oleh api. Siapa yang membuat dia jadi aman? Allah. Ingat Ashabul Kahfi. Tidur di dalam gua, bukan dalam kamar yang ada AC. Alas tidurnya batu, bukan spring bed merek Kangguru. Tidurnya 309 hari, 309 malam, bukan 8 jam. Tapi satu ekor nyamuk pun tak sentuh. Ragu juga kita lagi dengan pertolongan Allah. Tapi Allah kok tak tolong-tolong saya, Pak Ustaz? Awak belum sepenuh hati menyerahkan urusan ini kepada Allah Ta'ala. Kita masih meragukan Allah. Kita masih merisaukan Allah. Entah ya atau tidak. Mau bukti apa lagi? 309 tahun. Bukan di atas spring bed. Bukan dalam kamar. Dalam gua. Batu alas tidurnya. Satu ekor nyamuk pun tak berani sentuh. Aman. Selamat. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Ingat Syekh Ali Jabir? Itu kalau menengok yang datang, itu waras betul orang.
Dari tengok kencang larinya, kalah pula. Honda Marquez itu dibuat. Kalau tengok senjatanya, itu bukan menuju ke sasaran tangan. Sepertinya, itu mencari batang leher. Dan Syekh Jabir ketika itu kan fokusnya ke kiri. Ya, ke kiri fokusnya. Berbicara sama anak dan orang tua tadi. Ke kiri fokusnya. Kalau tengok orang yang lari ini, bawa senjata yang luar biasa ini kayaknya mau memutus batang leher Syekh. Tapi kok tiba-tiba refleks dia memandang ke kanan. Sehingga sedikit bisa mengelak. Akhirnya leher selamat. Yang kena cuma pangkal lengan. Siapa yang tolong kalau bukan Allah? Tapi jangan salah persepsi pula. Allah menolong tu bukan berarti tak kena sama sekali. Ingat. Umar bin Khattab mati kena bunuh. Nanti ustaz ni kosong ceramah. Tak ada. Umar mati. Utsman mati. Tapi mati orang beriman, mati syahid. Kalau kita tak beriman, mati konyol. Akan begitu. Nabi Muhammad kan kena lempar juga. Berdarah-darah juga. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Maka cara yang ketiga adalah setelah kita bersedekah, baca Quran, kuatkan iman dan tauhid kita. Nomor 4. Amal nomor 4 Pak Ustaz. Kita mesti rajin-rajin zikir pagi, zikir petang. Iya Pak Imam. Zikir pagi, zikir petang. Tak lama doh. Zikir pagi agak 15 menit, petang 15 menit. Bukunya kecil pula. Cuma 10.000 satu. Lebih mahal HP, lebih mahal paket. Bisa dikantongi. Tak hafal boleh, baca buku boleh. Tapi dihafal lebih bagus. Dan menghafalnya taklah sulit. Kenapa? Zikir itu familiar di bibir kita dan di telinga kita. Ayat kursi, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Dan zikir-zikir lainnya. Apa hubungannya Pak Ustaz? Di zikir pagi, di zikir petang. Banyak bait-bait zikir meminta keselamatan. Baca di waktu pagi, Allah jaga kita sampai di waktu petang. Baca di waktu petang, Allah jaga kita sampai di waktu pagi, yakinlah. Apa di antara bunyi baitnya? Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Kalau sore hazihil lailah diganti hadzal yaum. Apa maknanya ya Rabb? Aku minta kepadamu. Hari ini dan hari-hari setelahnya hari terbaik. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Nah, apa tu lagi? Kalau malam ya Allah aku minta malam ini malam terbaik. Aku berlindung dari keburukannya. Kamu muslimin, yakinlah. Baca setiap pagi, baca setiap petang. Apa lagi yang ada dalam zikir pagi petang? Urusan minta sehat. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Baca terus. Apalagi Pak Ustaz, urusan minta sehat di sini dalam zikir pagi, zikir petang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Apa lagi Pak Ustaz? Ini dia. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca. Pak Ustaz, yuk saya tak hafal Pak Ustaz. Lalu boleh saya baca pakai buku tu Pak Ustaz? Boleh. Boleh. Pamanya pulang dari subuh tak sempat duduk karena banyak mau diselesaikan di rumah, anak mau bikin sarapan, suami juga. Lalu sambil bikin sarapan baca buku tadi bisa. Apalagi zaman sekarang Masya Allah gampang betul. Tinggal cocok panas air. Kan begitu. Lalu masukkan dalam gelas. Sambil baca. Tapi yang salah masuk pula gara-gara baca ini. Atau masuk pula gula nanti sama jenis motor. Begitu dia minum suami kopi tadi, ada rasa kuah lontong.
Nyo kopi, tapi rasa kuah lontong, upo garam yang masuk dengan Ajinomoto. Apa kata bini, kata laki? Corona lah ini. Yang penting kopi ku sodap rasanya, jangan sikit-sikit besok lagi katanya. Pandai-pandai lah. Ini sekarang kan booming goes ini. Awak hafal enaknya goes sambil zikir zikir pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Ada grup goes Masjid Al-Muslimin di jalan ini, tapi Masya Allah goes sambil berzikir. Amsayna wa amsal mulku lillah. Orang nengok semua, dari muslimin. Memang muslimin ini banyak gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Iya, salut saya menengoknya. Kamera 2. Tempat lain tak kena kamera saya, cuma somat je bagi kamera. Di sini alhamdulillah ada rasa somat pula saya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Jadi zikir. Zikir. Maka dengan itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Allah akan jauhkan kita dari mara bahaya. Yang keempat apa Ustaz? Bukan yang keempat lagi, yang kelima tak salah ni. Yang kelima, supaya kita terhindar dari wabah ini, jangan lupa banyak-banyak berdoa. La yaruddul qadra illa du'a. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Seperti doanya yang kita bacakan tadi setelah salat subuh. Di antaranya, Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wasuyufal mukhtalifah wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma. Oh Pak Ustaz, awak tak hafal doa itu doa Pak Ustaz. Bahasa kita Allah paham. Bahasa kita. Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau doa kuat, musibah tak bisa melawan. Balak tak bisa menyerang. Kalau doa lemah, balak datang menyerang. Kalau sama kekuatannya, dia saling tolak menolak. Begini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Awak kalaupun tak lebih banyak doa, minimal samalah balak dengan kekuatan doa. Paling tidak dia saling tolak menolak. Jangan kita mengandalkan betul teori kita, lalu kita lupakan syariat ini. Apa maksud teori kita? Mohon maaf kaum muslimin, pokoknya protokol kesehatannya cukup. Oh tidak. Doa. Tak ada yang bisa menolak qadar buruk kecuali doa. Tak bisa bahasa Arab, bahasa kita. Allahumma sallimna wa sallim ahlana wa sallim jam'ana min kuruna atau min virus corona. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan jemaah kami dari virus corona ya Allah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi. Nomor 1 sedekah. Nomor 2 baca Quran. Nomor 3 kuatkan iman. Nomor 4 berzikir. Nomor 5 berdoa. Kaum muslimin, kaum muslimat. Nomor 6 patuhi protokoler kesehatan. Ini tetap patuhi protokoler kesehatan. Apa di antaranya? Pakai masker. Jemaah tak pakai masker, tersinggung pula. Ini nyinggung kami Pak Ustaz, indah. Tapi pakai masker. Kaum muslimin, kaum muslimat, saya ni Pak Ustaz ingin pakai masker, tapi saya tak bisa pakai masker Pak Ustaz. Apalagi waktu salat. Memangnya mengapa? Ada hadis Nabi Pak Ustaz. Apa bunyi hadisnya? Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuwatiyar rajulu fahu fis salat. Yang artinya Rasulullah SAW melarang seseorang apabila menutup mulutnya dalam salat. Itu hadis yang saya dengar Pak Ustaz. Ada hadis itu? Ada. Tak boleh nutup mulut dalam salat? Tidak. Termasuk pakai masker? Iya. Tapi dalam keadaan tertentu boleh menutup mulut. Kapan? 1.
Saat sedang solat kita menguap. Kalau dapat ketika solat menguap, tahan, itu lebih bagus. Tapi kalau tak tertahan lalu menguap kita, maka tutup. Hadis melarang. Tapi karena ada sebab boleh menutup. Tutup. Kenapa ditutup mulut ketika menguap, Ustaz? Supaya tak masuk setan, langau, nyamuk. Iya. Kemudian kenapa tak ditutup Pak Ustaz? Supaya bau mulut tak keluar pula. Awak kan makan jengkol tadi sama petai. Nanti teler kawan. Makanya ditutup. Saya tak seseloroh jemaah. Begitu boleh tutup. Yang kedua, kapan boleh tutup? Saat kita kaum muslimin kaum muslimat ketika bersin. Kalau dapat dalam solat bersin itu ditahan. Itu makruh. Apalagi bersin itu banyak macamnya. Ada yang berlasui bunyi asin. Ada yang bunyi potui. Katanya. Nah, itu batal tuh jemaah. Karena udah mengeluarkan kata-kataan lah lain. Ya, kalau sedang sholat bersin seminim-minim mungkin lah. Ada yang kau dapat ditutup. Supaya jangan menyembur apa kita itu. Apalagi berisi pula bersin. Tembaknya punggung imam. Boleh tutup. Jadi Pak Ustaz, kalau menguap saja ditutup. Kalau bersin saja ditutup. Apalagi konon katanya musim corona nih. Entah OTG, entah apa awak. Tutup. Tapi kalau ada yang tak nutup, yang menutup jangan marah pula kepada yang tak menutup. Jangan nanti sampai terjadi corona belum berakhir, silaturahmi dah berakhir. Apa kata yang pakai masker kepada yang tak pakai masker? Ang macam kue pulo ang mah. Macam bisa lo ang menahan corona tu. Apa kata yang tak pakai masker? Emangnya takut dia katanya. Tak boleh. Tak boleh. Jadi patuhi protokol kesehatan, cuci tangan. Pak Haji. Kemudian kita jaga jarak. Kemudian jangan kerumun, kan begitu. Baru yang terakhir. Setelah upaya dan usaha ini serta doa dan pakai masker, tawakal ilallah. Baru topik tawakal itu. Baru tawakal. Ini belum apa lagi tawakal. Nak ke corona, awak tawakal Pak Ustaz. Nak baca Quran, awak tawakal Pak Ustaz. Olah sedekah bagi kau supaya jangan kena corona, awak tak tawakal Pak Ustaz. Tak bisa ya mah. Lah zikir pagi, pokoknya tawakal. Kan 5 perkara tadi, ada ganti dengan tawakal. Nombor 1 tawakal, 2 tawakal, 3 tawakal, 4 tawakal, 5 tawakal, sampai nombor 6 tawakal isi. Tawakal urutan terakhir. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Terakhir, patuhi pesan Allah dan Rasulnya ini. Ini bukan pesan Ustaz. Sedangkan pesan dokter saja kita patuhi Pak Haji. Ada orang sakit, dia pergi ke dokter Sansani lah. Lalu bertanya Pak dokter, sebelum kasih obat tu tanya lu, apa sakit Pak? Asal menengok orang rumah, ompek nampaknya Pak. Punang-punang lah tu. Orang rumah, Pak berompek, tak nyeciknya Pak. Tapi asal nengok orang rumah, ompek nampak. Lain pula sakit. Jadi dikasih doktor lah obat. Ompek pula macam obat. Kata Pak dokter, yang ini makan sekali sehari. Yang ini 2 kali sehari. Yang ini 3 kali sehari. Yang ini 4 kali sehari. Kita makan itu. Nasihat siapa itu? Nasihat dokter. Nah, apa maksud Pak Ustaz? Kalau nasihat dokter aja kita jalani, apalagi nasihat Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, maka sekali lagi semoga Allah jauhkan diri kita, keluarga kita, jemaah kita. Dan saya katakan semoga menjauhi negeri kita. Dia dah kena dah. Makanya saya katakan semoga cepatlah hendaknya berakhir wabah ini. Amin ya rabbal alamin.